Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Fajar Ramadhani dari Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammad Norman, mahasiswa angkatan 2023. Dengan NIM 23100260027. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mohon izin untuk berbagi ilmu yang saya dapatkan dari pembelajaran bahasa Indonesia pada minggu ini, yang dimana untuk minggu ini kami mengambil materi dengan judul sintasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Oke, jadi langsung saja. Oke, baik, jadi pertama-tama dalam penyusunan karya tulis ilmiah, salah satu hal yang penting itu adalah penggunaan sitasi ilmiah. Sitasi ilmiah ini digunakan untuk menghindari plagiarisme karena kode etik yang harus dijunjung dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah kejujuran dan juga tanggung jawab. Lalu ada yang namanya kutipan. Jadi kutipan ini umumnya digunakan untuk melengkapi bahan-bahan dan memperkuat uraian atau argumen sejauh yang diperlukan oleh sang penulis. Nah, kutipan ini sendiri itu terbagi menjadi dua jenis. Jadi ada kutipan langsung dan juga ada kutipan tidak langsung. Lalu selain kutipan ada yang namanya catatan kaki. Jadi catatan kaki ini merupakan catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Sistem catatan ini dapat dibagi dalam dua jenis. Jadi ada referensi dan juga informasi tambahan. Lalu selain catatan kaki itu juga ada yang namanya daftar pustaka. Daftar pustaka ini itu adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya tulis ilmiah. Yang dimana fungsi dari daftar pustaka ini ada beberapa. Yang pertama itu untuk membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi sang penulis. Lalu fungsi berikutnya itu sebagai pembantu atau sebagai petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Lalu yang berikutnya fungsinya itu sebagai pembantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Dan fungsi terakhir itu sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Nah, lalu ada juga beberapa aplikasi penunjang untuk penulisan sitasi. Di antaranya contoh ada Zotero, ada Mendeley, ada EndNote, dan yang terakhir ada Koneta. Lalu ada yang namanya plagiarisme, tadi sudah ada disinggung. Jadi, dalam kamus di Oxford Advanced Learner Dictionary, plagiarisme itu didefinisikan sebagai to take somebody else's idea or word and use them as if they were one's own. Jadi simpelnya dalam bahasa Indonesia itu plagiarisme itu adalah suatu perbuatan tidak jujur karena mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya milik sendiri atau karya pribadi. Oke, jadi plagiarisme ini dia memiliki beberapa jenis. Jadi yang pertama itu ada yang namanya word by word plagiarism, yang dimana plagiarisme ini sering juga disebut sebagai block, copy, dan paste plagiarism. Sebab cara ini yang sering dilakukan untuk word by word plagiarism. Nah, lalu ada yang namanya metaphor plagiarism, yang dimana untuk plagiarisme ini itu dia adalah plagiarisme yang mengutip atau menjiplak bagian karya tulis lain dan digunakan untuk memperjelas makna dari tulisan sendiri. Lalu berikutnya ada yang namanya idea plagiarism, yaitu pengambilan dan pengutip gagasan seorang penulis yang telah mengeluarkan sebuah gagasan untuk memecah suatu masalah atau menggambarkan konsep suatu fenomena dan dikutip dalam karya tulis sendiri tanpa mencantumkan nama penggagas dan sumber informasi. Lalu ada yang namanya self plagiarism, yang juga dikenal dengan plagiarisme daur ulang atau swap plagiarism. Plagiarism diri karya tulis duplikat atau publikasi berulang banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli. Lalu ada yang namanya style plagiarism, yaitu gaya menulis sama dengan gaya penulis aslinya. Misal, meniru dan menjiplak gaya penulis asli yang mulainya dengan menuliskan tentang waktu dilanjutkan dengan kejadian yang ingin diceritakan dan berakhir dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Lalu ada yang namanya word switch plagiarism, yang dimana plagiarisme ini adalah mengutip atau mengambil kalimat
penggalan kalimat atau paragraf dari karya penulis lain, kemudian mengganti beberapa kata dalam kalimat tersebut tanpa mengubah susunan kata maupun kalimat dan tanpa mencantumkan nama penulis maupun sumber dari mana bagian yang dikutip berasal. Jadi itu beberapa jenis-jenis plagiarism. Jadi untuk penyebabnya sendiri, mengapa bisa terjadi itu pertama, informasi yang tersedia itu terpapar dengan mudah, terlebih lagi dengan adanya internet. Lalu yang kedua itu tekanan publikasi dari tuntutan akademik, baik bagi dosen atau mahasiswa yang sedang mengejar target akademik. Lalu yang ketiga itu kurang percaya diri dan kurang terampil menulis. Seringkali terjadi pada penulis yang masih pemula. Lalu yang keempat itu karena menulis artikel terburu-buru dan di bawah tekanan. Kurang lebih sama alasannya dengan yang kedua tadi, karena tuntutan akademik. Lalu alasan berikutnya yang kelima itu karena kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai plagiarism. Lalu yang keenam itu kurangnya kesadaran bahwa sekalipun orang lain memberikan teks orisinil, tetap tidak diperkenankan melakukan usaha penyalinan tanpa menyebutkan sumber orisinilnya. Lalu yang ketujuh, beberapa penulis meyakini bahwa tidak masalah menulis ulang konsep atau data atau teks yang mereka miliki atau self plagiarism dan dipublikasikan itu sebelumnya tanpa melakukan penulisan sumber atau self citation, asalkan tidak menyalin karya orang lain. Lalu alasan terakhir yang kedelapan itu karena telah terbiasa melakukan plagiarisme itu sendiri. Nah, jadi bagaimana cara untuk menghindari plagiarisme? Jadi ada beberapa cara. Untuk pada materi ini ada tiga cara utama untuk menghindari plagiarisme ini sendiri. Jadi yang pertama itu ada menghindari pencurian ide atau intellectual thief dengan menyitasi sumber orisinil, sumber yang paling representatif atau sumber paling terbaru. Lalu yang kedua itu dengan melakukan pengutipan pada parafrase, dan yang terakhir itu adalah dengan menggunakan layanan uji plagiarisme. Oke, baik. Kurang lebih materi pada minggu ini seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika banyak salah atau kurangnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.